Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang pelajaran TIK bab 2, yaitu tentang internet sebagai sumber informasi. Nah, ini ada di halaman 46. Bukunya seperti ini ya. Nah, ini buku TIK terbaru. Nah, di sini dijelaskan yaitu kegiatan internet atau perserapan internet adalah selain untuk bermedia sosial juga bisa buat mengirim email, sudah juga sebagai sumber informasi. Nah, kamu dapat mencari informasi di internet melalui search engine atau mesin pencari. Nah, selain itu kamu juga dapat memperoleh informasi melalui vlog, video blog, nah, yaitu baik di YouTube ataupun di platform media sosial lainnya. Nah, tentunya kamu sudah biasa dengan berselancar di internet, yaitu dengan mencari di video blog atau blog ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian di sini nanti di kompetensi dasarnya dijelaskan. Nah, ini jejak digital dan cara menguranginya. Nah, internet sebagai sumber informasi, yaitu informasi yang kita dapat bisa berupa jejak digital di internet. Nah, adapun jejak digital di internet itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan juga jejak digital aktif. Nah, ketika kita berselancar, tentunya kita mengenai informasi tentang diri kita yang disebut dengan jejak digital. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak digital? Jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitas kamu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Nah, jejak digital ini dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperhati-hati dalam meningkatkan jejak di internet. Nah, jenis-jenis jejak digital, yaitu jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon pintar atau smartphone ya, yang kita pakai sehari-hari, yang selama ini kita pakai untuk daring dan mencari informasi lainnya. Nah, mengirim email, menerima email, mengirim post atau berkomentar di media sosial menggunakan GPS atau Global Positioning System. Bahkan ketika mengunggah atau upload dan mengunduh download foto baik video, jejak digital dapat dibedakan menjadi jejak digital pasif dan aktif. Nah, ini dijelaskan di sini ya, jejak digital itu ada jejak digital pasif, yaitu jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Nah, contohnya adalah alamat IP atau Internet Protocol Address, lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lainnya. Nah, jejak digital pasif aktif, jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya adalah informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web, mengirim email, membuat post di media sosial, menulis serta mengunggah video. Nah, sudah paham ya jejak perbedaan ini, jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Yaitu pasif itu ketika kita mengakses itu ada namanya IP address. Kemudian ketika kita mengupload atau mendownload itu nama jejak digital aktif yang selalu ada, yang tidak bisa dihapus secara tiba-tiba. Nah, kemudian halaman selanjutnya, halaman 48 ini. Nah, salah satu contoh jejak digital pasif adalah Internet Protocol Address atau IP address ini ya, atau alamat IP seseorang. Alamat IP seseorang ini adalah perangkat komputer yang terhubung ke internet. Contohnya alamat IP itu seperti ini. Nah, itu setiap handphone, setiap itu pasti ada alamat IP-nya ini, baik kamu menggunakan pakai data ataupun itu ada alamat IP-nya. Dengan mengetahui alamat IP sebuah komputer, kita dapat mengetahui posisi di mana komputer tersebut berada.
saat terhubung ke internet, situs yang kamu kunjungi dapat melacak alamat IP-mu. Nah, selanjutnya untuk mengurangi jejak digital, kamu sudah mengetahui berbagai macam jejak digital. Nah, jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kamu perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Semua jejak digitalmu akan terekam di sebuah media penyimpan dan sulit dihapuskan. Nah ya, Jesse mengunggah foto liburan di media sosialnya. Nah, pada hari berikutnya Jesse menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Jesse sudah hilang? Nah, tentu tidak, sayang. Data digital yang pernah atau sudah kita unggah ke internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Nah, data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya, karena sudah terupload di servernya media sosial tersebut. Makanya kalian kalau misalnya menggunakan media sosial itu berhati-hati, jangan asal upload ya, harus diperhatikan etika-etikanya. Nah, kemudian jadi bagaimana caranya agar jejak digital yang kamu tidak merugikan dirimu? Nah, beberapa berikut ini adalah cara mengurangi jejak digitalnya, yaitu menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik saja dan berguna ya. Nah, kemudian memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau gambar atau video yang kamu post itu akan tulisannya tidak merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Kemudian memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lainnya bersifat positif. Jangan asal berkomentar ya, nanti kalian terkena pasal atau undang-undang. Selalu mengingat bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang yang tidak kamu kenal ya. Jadi ketika kamu mengupload sesuatu, baik gambar atau ketika kalau yang perempuan tidak berkerudung, itu nanti akan tetap ada sebelum kalian hapus ya. Makanya kalian harus berpikir 2 kali untuk mengupload sebuah gambar, video, atau berkomentar di media sosial. Membuat kata sandi password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akunmu dan menyalahgunakan identitasmu. Nah, ini juga salah satu faktor. Tetapi kalian juga jangan memberikan akunmu ke orang lain juga, itu penting. Hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs gelap, bacakan, dan situs yang melanggar hukum dan etika. Nah, kalau misalnya di handphone itu kalian gunakan FTP Store, karena disitu sudah terverifikasi, sudah aman, terhindar dari virus ataupun aplikasi-aplikasi yang tidak berlisensi. Nah, memperbaharui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu. Kamu harus selalu waspada. Kemudian menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi telepon pintarmu juga merupakan jejak digital ya. Nah, sekarang kita buka ke halaman 50. Istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, di sini dijelaskan yaitu jejak digitalmu tersimpan di internet secara permanen. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, kamu dapat mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang banyak. Nah, salah satunya yaitu kamu harus menggunakan browse history, yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau penambahan web. Web browser itu seperti Google Chrome, Mozilla, dan atau Opera Mini ya. Cookies yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer dan telepon pintarmu. Contoh pemanfaatan cookies adalah ketika kamu memasukkan nama pengguna, username, dan kata sandi di suatu situs, cookies akan merekamnya. Jadi kali berikutnya ketika kamu akan login lagi itu tanpa perlu memasukkan username dan password lagi, karena sudah ada cookies atau penyimpanannya.
Nah, kemudian public post yaitu pesan dan komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu. Nah, geotagging yaitu menandai lokasi atau keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirim ke internet. Nah, biasanya kan kamu kan sering tag. Nah, itu juga perlu apa diperhatikan ya. Itu namanya juga jejak digital. Nah, ketika kamu mengupload foto terus kemudian kamu tag ke teman kamu, otomatis teman kamu kan bisa melihatnya dengan cepat ketika kamu men-tag. Nah, hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaanmu. Kemudian foto metadata yaitu informasi yang tersembunyi dalam sebuah pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. Nah, siswa menunjukkan. Nah, kamu silahkan scan barcode ini. Nanti di sini itu ada videonya cara menghilangkan jejak video Dropcam dan settingnya nih. Ini ada video ini ya. Nah, ini di barcode ini kalian bisa scan, nanti dicoba di rumahnya. Nah, di bukunya itu ada itu. Nah, kemudian cara mencari informasi di internet. Nah, orang-orang di seluruh dunia saling berbagi informasi melalui internet. Nah, apakah kamu pernah mencari informasi di internet? Informasi yang dicari dapat berupa beragam tema, misalnya tentang makhluk hidup, sejarah, atau teknologi. Nah, kemana kamu mencari informasi? Nah, apakah kamu pernah mencari informasi menggunakan mesin pencari Google, ataukah kamu pernah menggunakan situs ensiklopedia seperti Wikipedia ini ya? Nah, ini adalah mesin pencari yang sangat populer, yaitu Google adalah sebuah mesin pencari yang dapat diakses melalui alamat ini Google. Kemudian ini adalah Wikipedia, adalah ensiklopedia daring yang pengunjungnya dapat berkontribusi dalam penulisan artikel. Jadi kalau di sini itu ketika kamu mengunjungi sebuah artikel, di sini kamu dapat menulisnya atau mengeditnya lagi. Nah, mesin pencari atau search engine adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contoh mesin pencari adalah Google dan Bing. Nah, ensiklopedia daring adalah katalog informasi yang berisi berbagai macam fakta yang tersedia di internet. Contoh itu Wikipedia, Ensiklopedia Britannica. Nah, ketika kamu mencari informasi di internet, sebaiknya kalian lebih dari satu sumber ya. Hal itu dilakukan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Nah, bahwa kita tidak tidak semua informasi yang ada di internet adalah benar. Kita harus mencari informasi dari situs-situs yang terpercaya. Nah, untuk mempraktekkan atau membandingkan situs-situs ini atau web browser ini, kita akan praktekkan ya di bawah ini. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ibu guru menugaskan kamu untuk mencari informasi mengenai Kalimantan Timur. Kamu mencarinya menggunakan mesin pencari Google. Dari Google kamu dapat mendapatkan banyak tautan atau link ke situs-situs lain. Salah satunya adalah situs ensiklopedia daring. Nah, kemudian nanti kita akan coba ya. Nah, kita cari dengan pengawasan gurumu. Nah, kita akan mencari situs. Nah, kita ke internet dulu. Nah, ini kalau kita di Google mana? Iya. Nah, ini Google ya. Nah, kita cari di sini ada Kalimantan Timur. Nah, ini kita enter. Nah, ini Wikipedia ini atas di atas. Ini ID Wikipedia. Nah, ini Wikipedia ya. Nah, kita buka, klik kanan saja, buka link tab. Nah, ini.
Jadi muncul di sini Wikipedianya. Nah, ini Wikipedia. Ini ulasan tentang Kalimantan Timur banyak sekali. Nah, Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia bagian utara, sepadan Malaysia dan Kalimantan Utara. Nah, ini kita menggunakan mesin pencari Google. Nah, kemudian ini Wikipedia. Ini juga di sini ada dari sumbernya kalimantanprovinsi.org, ini website portalnya. Itu yang ada di halaman 4. Nih, kita klik. Muncul di halaman 53 itu nomor 4. Nih. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan mesin pencari Britannica. Kita boleh mencari informasi. Nah, ini kita menggunakan Bing. Bing mana ini? Ini namanya Bing atau ESPN. Bing ESPN. Nah, ini agak lama. Nah, kita coba menggunakan nah ini ya, search engine yang lain, yaitu tadi menggunakan Google. Nah, ini menggunakan Bing. Memang beda, lebih cepat menggunakan Google karena servernya terjamin. Nah, kita buka, kamu dapat mencari informasi Kalimantan Timur. Ini tadi mikro Wikipedia. Nah, nih Kalimantan Timur. Jadi di sini itu kan munculnya banyak ini. Nah, ini ada berbagai macam nih. Ada dari macam-macam situs. Ini namanya situs Kompas dan sebagainya. Nah, ini kan yang ada di halaman 53 itu ya, ini portal pemerintah Kalimantan Timur. Nah, ini kamu dapat. Nah, ini kan Kalimantan, berikut contoh halamannya. Ini halaman websitenya. Selanjutnya carilah informasi tentang Kalimantan Timur menggunakan ensiklopedia. Nah, ini informasinya di Kalimantan Timur ini ya. Nah, ini di halaman 54 nih. Nah, ini tadi sudah dicoba ini. Nah, ini hasilnya. Kita membandingkan ensiklopedia yaitu menggunakan Wikipedia. Informasinya ini seperti ini. Kemudian cobalah mencari informasi situs ensiklopedia daring lain, misalnya britannica.com. Nah, kita cari menggunakan britannica.com. Klik di sini. Britannica. Britannica. Nah, ntar aja. Nah, ini ensiklopedia Britannica ya. Kita cari di sini Kalimantan Timur. Ini muncul apa tidak? Nah, tidak, kita carinya pakai bahasa Inggris harusnya, karena ini media bahasa Inggris ya. Is Kalimantan. Nah, ini muncul ya seperti ini. Ini Kalimantan Indonesia Timur provinsi. Nah, ini penjelasannya. Ini ada di Britannica seperti ensiklopedia. Kalau ensiklopedia itu ada yang berbahasa Indonesia, bisa berbahasa luar negeri juga. Nih, terserah mau pilih versi mana. Nah, di sini bisa kalau kalian mau mengeditnya tinggal buat akun, atau kalau kalian sudah punya akunnya tinggal masuk. Nah, kemudian kita ke selanjutnya halaman berapa ini? 55. Hasil dari pencarian ini, bandingkan informasi. Kita membandingkan informasi dari situs-situs yang telah kamu telusuri tadi. Nah, kesimpulannya yaitu perbandingan kamu tulis dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini hasilnya itu. Nah, perhatikan contoh tabel perbandingan. Alamat situsnya Kaltim Prof, halaman kondisinya. Nah, kemudahan pencariannya di sini agak sulit, tergantung jaringannya ya.
Itu kebenarannya 100%, kemudian Wikipedia mudah 100%, Britannica agak sulit 100%. Kenapa? Karena di sini itu menggunakan bahasa Inggris, mungkin ya servernya tidak servernya di luar negeri juga, kemudian penulisannya harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau Wikipedia itu pasti munculnya di teratas karena banyak sering juga orang mengulasnya atau mengeditnya, jadi lebih banyak cepatnya ya. Kemudian dari hasil tersebut kalian telah mengetahui cara-caranya ya, cara-cara mencari informasi di internet menggunakan Google, sangat mudah sekali. Nanti kalian bisa praktekkan dengan cara tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sebagai materi bab 2, yaitu tentang mencari informasi di internet dan juga tentang jejak digital ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.